Ada yang masih belum? Ada yang masih belum? Karena ingat bentar lagi tanggal 31 Juli itu tinggal menghitung hari. Sesuai dengan surat yang sudah dikeluarkan oleh Menteri, itu adalah tadi. Ya, jangan sampai sekolah ini tidak menerima tahap 3 gara-gara tahap 1-nya tidak lapor. Oke, ya. Karena di Bossalur sudah tidak ada lagi untuk yang namanya melaporkan dana bos secara manual. Kalau dulu kan dibuat RKA-nya, realisasinya, kemudian kegiatan apa saja dibayarkan sekian dan kwitansinya, ya kan, bentuk dalam satu file. Nah, sekarang nggak perlu lagi seperti itu, ya. Jadi nggak usah lagi dilaporkan secara manual, karena otomatis di Arkas itu sudah terlaporkan, ya. Karena kalau misalkan by manual itu kan ada pelaporannya bertahap, tapi kalau misalkan by Arkas dia pelaporannya per bulan. Jadi pada saat bulan Januari, Februari, Maret sudah melaporkan realisasi penggunaan dana bosnya atau sudah meng-SPJ-kan di Arkas, maka secara otomatis itu sistem akan membaca tahap 1 dia sudah melaporkan. Itu, ya. Jadi tidak usah lagi dia langsung bikin rincian secara bertahap kemudian dilaporkan. Itu yang pertama. Kenapa? Karena Bossalur ini sudah ditutup untuk masalah pelaporan secara manual. Kenapa tutup juga? Kenapa kita ambil resiko ditutup? Karena kalau misalkan tidak ditutup, pasti yang menggunakan Arkas itu pasti ogah-ogahan, ya. Pasti ogah-ogahan, gitu kan, dalam artian masih dibuka ini Bossalur untuk pelaporan, ya sudah nanti saja. Nah, Indonesia kan kayak gitu, kita pun kayak gitu biasanya. Nah, karena masih ada jalan yang kedua, ya udah pakai jalan yang kedua lebih gampang. Itu, ya. Nah, ini kita coba untuk kabupaten kota yang memang belum melakukan Arkas, silakan mangga, silakan dilakukan, ya. Jadi jangan sampai kabupaten yang lain sudah jauh, ini baru mulai nih, ya. Tapi kalau untuk kabupaten kota yang memang baru mulai pun ya silakan koordinasi dengan kita, silakan koordinasi dengan teman sebelah kabupaten kotanya, apa yang jadi masalah di Arkas di kabupaten kotanya, ya. Karena tadi saya bilang, kepala sekolah di satuan pendidikan ini kategorinya agak lumayan kaku, ya. Kalau dalam artian kaku, contohnya gini aja, Bang, ya. Di sekolah dulu ada yang namanya itu adalah menyebutkan ada poin itu adalah pembelanjaan makan minum guru. Oke, ini yang sering ditanyakan. Kenapa sering ditanyakan? Karena ini berhubungan dengan perut. Itu yang pertama. Oke. Emang dulu memang masih diperbolehkan sekolah ini menganggarkan makan minum guru tiap hari. Oke, tiap hari. Ya, oke, nggak jadi masalah. Kemudian barulah masuk ke Kemenkeu, Pak, ya. Nah, barulah masuk ke Kemenkeu ada pemeriksaan atau ada pun terkait masalah pemilihan kegiatan, filter dan segala macam. Karena sekarang Kemenkeu lah yang akan mentransfer uangnya ke satuan pendidikan. Kemdikbud itu tidak memiliki dananya. Kita hanya ngasih data ke Kemenkeu, ini tahap 1, gelombang 1, ini yang dikirimkan ke sekolah. Nah, Kemenkeu lihat itu adalah kok ada sekolah yang kegiatannya cuma makan minum doang, Pak. Nah, kan enggak masuk di akal, dalam artian kok sekolah kegiatannya makan minum doang ya, udah tok gitu doang. Nah, kan itu tidak dibolehkan. Oke. Nah, makanya di Arkas ini yaitu adalah tadi makan dan minum sebetulnya bukan tidak boleh dianggarkan, tapi konteksnya kita putarkan, yaitu adalah konteksnya itu adalah makan dan minum itu boleh dianggarkan asal masuk ke dalam kegiatan.
Karena bahasanya di Justis itu adalah mau bayar apapun itu asal kegiatannya jelas, silahkan bisa. Kan gitu kan? Contoh yang kedua, Mas, kok di judis gak disebutkan lagi ya honor bendahara bos? Kenapa? Karena itu sudah masuknya untuk fungsinya si guru, ya, ataupun tenaga administrasi. Nah, kalau misalkan sekolah menyatakan langsung membuat kegiatan pembayaran pembayaran honor bendahara bos, pasti disuruh kembaliin. Oke, bahasanya kegiatan. Bikin sekolah kegiatan A memang untuk tujuannya tadi untuk melakukan pelatihan melakukan pelatihan penguatan PTK untuk pelaporan dana bos lah atau apapun itu kan bisa masuk ke situ. Nah, ini yang memang kategorinya sekolah ini biasanya agak lumayan kakunya di situ, ya. Mungkin memang ada beberapa poin yang memang ditiadakan, tetapi sebetulnya boleh-boleh saja. Contohnya lah saya, misalkan saya datang ke sini. Kalau dulu ada Pak honor narsumnya, kalau sekarang tidak ada. Tapi kita sebutnya sekarang itu adalah perjadin. Ya sama kayak Bapak Ibu semua gitu. Nah, jadi tetap sebetulnya dibayar tapi harus ada konteksnya yang jelas. Itu. Nah, yang seperti itulah yang memang kategori sekolah itu agak lumayan kaku. Itu ya. Kita bagi di sini. Nah, ini di Permen 6 nomor 6 tahun 2021 di sini di pasal 325 itu dicatatkan silahkan sekolah melakukan perencanaan penganggaran dan penggunaan dana bos melalui aplikasi kementerian. Nah, aplikasi kementerian masih ada dua, ada yang dari Kemdagri si bos, ada yang Arkas Kemdikbud. Nah, muncul Permendikbud nomor 2 2022 yaitu menyatakan kepala sekolah membuat perencanaan, penganggaran dan pelaporan itu menggunakan aplikasi Arkas. Jadi sudah disebutkan, ya. Makanya awal tahun kemarin kita undang kabupaten kota yang kategorinya belum sama sekali melakukan registrasi Arkasnya. Kita tanya satu-satu, gitu kan? Ini kenapa belum, gitu kan? Nah, dari situlah kita coba mendapatkan, oh ternyata ada kategori pertama masih keterbatasan dari segi sosialisasi. Oke, kedua masih ada keterbatasan dari segi memang si pengurus di kabupaten kotanya, ya, karena agak masih lumayan susah move on dari aplikasi yang sebelumnya. Ya, belum susah pindah nih hatinya. Nah, kita balikin, ya. Oke. Nah, di sini tadi dasar membangun markas dan Arkas. Pertama Kemenq. Kemenq ini adalah sebagai untuk penyaluran dananya, Pak. Jadi kita di Kemdikbud hanya basisnya itu adalah cut off data di Dapodik, ambil untuk dana bos, kemudian diberikan dokumen terkait sesuai dengan jumlah siswa yang dia dapat. Oke. Nah, makanya kemarin di akhir bulan 2021, di akhir tahun 2021 kita gencar-gencarnya ya si kabupaten kota untuk membuatkan kode nomor rekening yang baru sesuai dengan ada NPSN-nya. Ya, supaya apa? Karena kalau misalkan dulu di Kemdikbud dari terkait masalah retur pun agak lumayan lama. Uangnya padahal di kita, datanya di kita, itu agak lumayan lama dari segi retur. Nah, sekarang uangnya di Kemenq, kita cuma ngasih datanya, gimana? Makin lamanya lagi. Ya, kenapa retur? Karena kalau misalkan nomor rekening belum disesuaikan berdasarkan NPSN, ya ditakutkan masih ada sekolah yang menerima salah salur. Karena dari kalau misalkan kita sebut nama saja, contohlah TK Pelita Harapan. Kalau misalkan kita cek ke TK Pelita Harapan di Jakarta Selatan, Pak, ya, itu ada minimal cuma ada 5 sekolah yang namanya sama. Ya. Mending kalau misalkan sekolahnya yang siswanya kecil tapi menerima dana lebih, bilang
Kan kebanyakan kalau terima dananya lebih kan biasanya diam-diam aja. Kalau kurang baru mereka bilang, kan gitu ya. Nah, makanya itu dia dibuatkan nomor rekening yang baru sesuai dengan aturannya, itu adalah memiliki NPSN dan identitas sekolahnya, supaya ada penanda bahwa itu memang milik si dia. Ya, harusnya kalau misalkan seperti itu gak ada lagi yang namanya salah salur. Ya, harusnya tidak ada lagi. Itu. Kemudian dari Kemendagri ini terkait masalah pengelolaan dana BOS pada pemerintahan daerah, ya. Kemudian barulah Kemdikbud nih, ya. Kemdikbud di sini menyatakan terkait masalah datanya, yaitu cut-off-nya, kemudian pengambilan sebagai penerima dana BOS-nya, dia masuk ke tahap golongan 1 tahap sekian kah? Nah, itu di sini. Ya. Nah, karena berbicara dengan Kemdikbud, maka akan berbicara untuk BOP itu dan BOS itu adalah siswa. Oke, siswa. Siswa pastikan Dapodik yang sekarang itu sudah sesuai dengan masing-masing siswanya. Ya, jangan sampai ya, mungkin ini saran saya ke Bapak Ibu untuk Sekdis, itu adalah jangan sampai ada sekolah yang kategorinya masih nyolong siswa, Pak. Masih mencuri siswa. Kok bisa? Titip siswa lah, gitu kan? Ada yang kategori seperti itu. Gimana? Kayak gini. Si SD atau SMP ataupun SMA itu bisa yang namanya narik siswa dari Dapodik atau dari lulusan sebelum jenjangnya. Nah, permasalahannya untuk yang memang sekolah ini yang kategorinya narik asal-asalan, mereka cari aja siswa kelas sekian, dari sekolah sekian tarik ke sekolah dia, padahal itu murid bukan milik si dia. Pada saat sekolah yang seharusnya itu benar-benar sekolah itu ada di sekolah tersebut, pada saat mau ditarik data siswanya nggak ketemu, Pak. Kenapa? Karena sudah dicuri duluan. Banyak yang kejadian. Makanya nih nanti ya pertengahan Agustus sampai akhir Agustus ya, itu mungkin pasti banyak laporan ke dinas kabupaten kota, kok tiba-tiba siswanya nggak ada, kita tarik dari sekolah lain kok nggak muncul. Nah, itu yang paling besar, paling kemungkinan yang paling besar itu adalah siswanya sudah ditarik oleh sekolah yang lain. Oke, kenapa? Kalau siswa basicnya itu tidak bisa dia mengajar di 2 sekolah, benar gak? Pasti hanya terdaftar di 1 sekolah. Oke, makanya kita konsepnya di Dapodik itu adalah jika ini siswa sudah diambil oleh sekolah A, maka itu tidak bisa diambil oleh sekolah yang lain. Sampai apa? Sampai sekolah yang salah narik itu dia mengeluarkan siswanya. Itu ya. Makanya nih banyak yang sering laporan ke kita ataupun dinas kabupaten kota laporan ke kita, Mas kok tidak ada ya nama siswanya di Dapodik gitu kan. Nah kita cek ternyata udah ditarik sama sekolah lain atau udah diculik kita bahasanya. Ya, nah ini ya. Karena ada juga kejadian kayak gini, Pak. Ya, biasanya nanti di pertengahan Agustus sampai dengan akhir Agustus itu banyak sekolah yang komplain tiba-tiba siswanya hilang. Kenapa? Karena pertama, saya atau kita dari tim Dapodik memberikan akses full ke dinas kabupaten kota untuk memindahkan ataupun menculik siswa dari sekolah yang lain jika memang ada laporan dari sekolahnya. Contoh, ada kejadian kayak gini, Pak. Tanggal 20 Agustus 2021 ada sekolah datang ke Senayan. Oke, yayasan nih, swasta. Ya, dia menyatakan, Mas, kok sekolah siswa 15 orang saya tarik dari SD kok nggak muncul nama siswanya. Oke, saya minta berkasnya, mana hasil pendaftaran sekolah Bapak Ibu semua ya, administrasinya lah segala macam. Oke, kita cek by NSN, ternyata sekolah sudah ditarik sama sekolah sebelahnya. Ya, oke, sekolah sebelahnya. Pak, ini siswanya kok ada di sekolah ini gitu kan? Benar gak nih? Wah, salah Mas nih.
Ya, dia nanyalah caranya gimana biar itu siswa bisa balik ke sekolah saya. Nah, ada dinas tombol yaitu adalah memindahkan siswa secara paksa. Tarik langsung dari dinas, sekolah sinkron tiba-tiba hilang itu siswa. Nah, pasti nanti di dinas pun akan kejadian seperti itu. Kok ada pertanyaan masing-masing dari sekolah kok tiba-tiba siswanya hilang? Itu kemungkinan yang paling besar yaitu adalah tadi, karena ada sistem tarik-tarikan dari siswa dari sekolah dengan dari dinas. Ya. Nah, balik lagi cerita tadi, Pak. Kita sudah eksekusi nih 15 orang siswa, kita pindahkan ke sekolah yang seharusnya. Ya. Nah, 2 hari kemudian sekolah yang sebelahnya lapor ke kita, Pak. Pak, kok tiba-tiba siswanya hilang ya? Kemarin sudah kita masukin. Nah, loh, Pak, hilang. Saya bilang, kita cek dulu. Oh, ini Bu kemarin sudah saya pindahkan ke sekolah yang sebelahnya. Karena dokumennya mereka lengkap sesuai dengan pendaftaran. Nah, saya nanya balik ke sekolah, kenapa Ibu tarik siswanya? Kan bukan siswa Ibu, Bapak. Jawabannya apa di kepala sekolah? Ya sebetulnya jawabannya nyeleneh tapi ngeselin, Pak. Bentar lagi atau bos Mas nanggung kalau misalkan dikeluarkan. Ya ini kategorinya bukan nanggung, Pak. Ini udah nyulik siswa, dimasukkan sampai ke atau bos baru dikeluarkan. Kan untung sekolah yang sebelahnya. Ya kan, sedangkan kata bos cuma sekali doang sekarang. Tidak perlu tahap lagi, tidak perlu triwulan lagi. Nah, ada yang kejadian yang kayak gitu, Pak. Ya. Mengakui sebetulnya gitu kan, ya kalau misalnya saya hakim udah saya jebloskan kan gitu intinya. Nah, ada yang kejadian kayak gitu. Makanya nanti ya itu yang pertama. Yang kedua, di minggu terakhir bulan Agustus kita akan melakukan yang namanya cleansing siswa berganda. Ya, jadi siswa-siswa yang ternyata dia terdaftar lebih dari satu sekolah kita cleansing. Ya. Kenapa bisa terdaftar? Kemungkinan yang paling besar itu adalah dia menambahkan siswanya secara manual dan disetujui oleh dinas. Ya. Nah, karena apa? Karena sekarang menambahkan siswa di Dapodik tidak langsung bisa sekolah langsung menambahkan kemudian langsung muncul di Dapodik, nggak bisa. Ada verifikasi dari dinas, ada persetujuan dari dinas. Ini ada penambahan siswa 1 orang harus ada approval dari dinas, iya atau tidak. Ya, kalau misalkan dia iya berarti otomatis itu akan masuk. Nah, kita akan melakukan cleansing di minggu terakhir bulan Agustus. Siswa-siswa yang terdaftar lebih dari satu sekolah akan kita pilih salah satu. Ya, tingkatnya yang paling tinggi itulah yang akan kita ambil datanya. Mau itu sekolahnya benar, mau itu sekolahnya salah, kita tutup mata. Ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan kok yang diterimanya beda pada saat yang di cut-off-nya segala macamnya. Di Dapodiknya sekian, kok yang diterimanya sekian sesuai cut-off-nya kok berkurang. Nah, itu ya. Jadi moga nanti kasus-kasus yang seperti ini ya, yang memang kategorinya yang mau tidak mau harus harus dicegah dari awal itu ya. Oke, nah setelah memang dari Kemdikbud ataupun dari Dapur kita akan melakukan cut-off nanti di akhir tanggal 31 Agustus ya. Sekarang tidak ada lagi pembeda ya. Cut-off bos dan BOP sama. Ya, kenapa? Karena ini tahun kemarin itu adalah banyak protes dari sekolah jenjang SD yang menyatakan kok BOP 31 September ya, bos tanggal 31 Agustus gak adil, Pak. Oke, kita sama ratakan. Kenapa? Karena banyaknya yang kemarin permasalahan itu adalah siswa yang dari TK itu tidak diluluskan oleh TK. Yang menyebabkan apa? Si SD ini siswanya jadi berkurang. Itu ya, karena ada memang dari segi teknis dari segi mereka itu tidak mengeluarkan atau tidak meluluskan siswanya. Oke. Nah, ini dari 3 kementerian terkait membangun markas dan arkas. Barulah nanti siswa setelah cut-off itu akan menjadi pagu anggaran di arkasnya. Itu ya.
Oke, di sini apa itu ARKAS? Ya, pertama itu adalah dokumen yang berisikan rencana biaya dalam 1 tahun. Ya, makanya sekarang kita tidak ada lagi yang namanya terima pembayaran dalam artinya terima laporan. Pak, saya melakukan PPDB ini kwitansi langsung 10 juta enggak? Ya, 10 juta ini buat apa aja? Itu ada rinciannya. Ya, beli spanduk, bayar makan minum, kemudian apakah ada bayar honor untuk timnya, ataukah ada ATK dan segala macam. Nah, itu harus jelas. Ya, kalau dulu kita terima ya, karena sebelum 2011 saya di BOS SD itu 3 bulan. Ya, kita terima file Excel dari Dinas Kabupaten Kota, ini terimanya sekian, ini pelaporannya. Ya, kalau dulu ya itu tadi kegiatan A langsung bank 10 juta, kegiatan B langsung 5 juta, kegiatan C langsung 12 juta. Nah, 12 juta itu buat apa saja, itu yang kita nggak tahu dulu. Nah, kalau sekarang sekolah ini mewajibkan harus merencanakan dari awal. Ya, dia ini ke depannya 1 tahun ke depan biasanya kita butuhnya apa aja. Itu ya. Nah, ini wajib kepala sekolah yang memang harus paham. Itu ya. Karena kan setiap kepala sekolah ini ada prokernya, gitu kan. Ada masa jabatan selama 4 tahun tuh, ada 1 periode. Pasti dia ada yang namanya jangka menengahnya, rencana jangka menengahnya. Kan itu ya. Nah, walaupun kegiatan tiap tahun di sekolah itu pasti hampir sama. Tiap bulan pasti bayar listrik, tiap bulan pasti bayar air, tiap bulan pasti bayar guru honor, kan gitu ya. Walaupun sama, tetap tapi harus direncanakan dari awal. Itu. Nah, ini prinsip membangun dari segi ARKAS itu adalah pertama itu adalah dari rapat pendidikan yang kita nanti mungkin nanti sore atau malam atau besok nanti kan ada terkait masalah cara melihat rapot mutu pendidikan, gitu kan. Nah, dari rapot mutu pendidikan masuk ke dalam RKJM. Ya, RKJM rencana kerja jangka menengah selama 4 tahun sekali, selama 1 periode si kepala sekolahnya. Ya, kemudian dari 4 tahun diturunkan menjadi 1 tahun. Ya, nah rencana kegiatan dalam 1 tahun, tiap tahunnya apa saja, tahun ini apa. Nah, dari 1 tahun rencana kegiatan, ya, barulah itu akan dijadikan sebagai RKS, ya, atau kita sebutnya kalau sekolah biasanya RKA, ya. Nah, di sini adalah RKS, oke. Di sini rencana kegiatan dan anggaran sekolah dicantumkanlah di situ semua, ya, oke. Dicantumkan di situ semua. Sekolah bikin kegiatan apa, beli barang apa, harus masuk ke situ. Oke. Nah, biasanya yang agak kelupaan oleh sekolah itu cuma satu, yaitu adalah pajak. Paling malas sekolah bayar pajak, benar gak Pak? Ya, kita coba ya validasi di ARKAS itu, kita coba undang kepala sekolah, kita coba undang bendahara, kita coba undang BPKD. Pertama validasinya itu adalah biasanya sekolah itu untuk menghindari pajak ngapain sih? Ya, biasanya apa? Biasanya cuma satu, apa Pak? Macam-macam belanjaan, pecah nota, kwitansi. Ini yang sering terjadi, dipecah notanya Pak. Beli ATK 2.500.000, oh dia udah mikir, bendahara udah paham, pasti kena pajak nih, ya kan? Padahal belinya di toko yang sama, tapi notanya dipisahkan jadi 2, yang satu 1.500.000, yang satu 1 juta. Ya otomatis kan nggak kena pajak, beres tuh masalah. Nah, tapi kalau di ARKAS enggak, wajib dibayarkan pajaknya. Kenapa? Karena pada saat ada satu kegiatan dengan satu kode rekening yang sama dan dia menominal pembeliannya itu di atas 2 juta, jika teridentifikasi memecah nota, maka aplikasi ARKAS akan secara otomatis meminta menyatukan kwitansi dan harus dibayar pajaknya. Saya juga agak bingung, kenapa sekolah menghindari pajak? Toh juga bayar pajak nggak pakai uang pribadi kan?
pakai uang dana bos kan gitu ya. Nah itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kebiasaan konsepnya itu beli barang dulu sekolah, baru bikin perencanaan. Mereka pada saat membuat perencanaan, mereka pas-pasin pak uangnya. Beli laptop 10 juta pas. Nah itu dia nggak dipikirkan tuh pajak 11%-nya. Ya, makanya di Arkas namanya juga kita yang namanya juga di Arkas itu adalah perencanaan. Ya maksimalkan, ya. Dan itu harus sudah ikut dengan pajaknya. Itu ya. Kalau misalkan memang dia mau beli rencananya laptop 10 juta, ya berarti rencanakan di Arkasnya 11 juta atau 11 juta 100 lah, gitu kan pas-pasnya, supaya dia kena pajaknya 11% tadi. Itu ya. Nah ini sekolah yang memang ya mungkin ini yang baru-barunya itu kadang-kala memang masih patokan sesuai dengan yang dulu yang biasa dilakukan, yaitu adalah beli barang dulu. Kalau beli barang dulu nanti direncanakan ya pasti tepat, nggak akan ada yang tidak ada yang namanya selisih gitu kan, tidak ada yang namanya melenceng, ya kan? Contoh yang paling gampang Pak, tiap bulan bayar listrik aja. Bayar listrik itu kan pasti angkanya keriting Pak belakangnya. Gak mungkin kita menganggarkan 700.000 pada saat bayar 700.000 juga, gak mungkin. Ya kalau pakai token mungkin iya. Tapi kalau misalkan pakai bayar listrik ke pos atau ke yang lain, itu kan pasti dia akan ada muncul angka keritingnya. Bayar listrik bulan Juli 231 perak. Kan gitu ya? Kalau misalkan diulangkan nggak ada. Tapi setelah masa pencatatan itu harus dicatatkan sesuai dengan kwitansinya. Makanya di Arkas dari segi listrik itu coba mana bulan yang paling tinggi pembayaran listriknya, itulah sebagai patokan. 1 juta semua. Walaupun nanti pembayarannya cuma 500.000 nggak jadi masalah. Pada saat nanti di SPD kan toh sisa dananya nanti bisa digunakan kembali. Gitu. Nah, ketakutan dari sekolah itu adalah tadi Pak, kalau kita rencanakan lebih nanti tidak sesuai yang saya rencanakan, nanti angus dong Pak uangnya. Beda ya. Jangan disamakan seperti rentenir nih ya. Walaupun memang dia ada dana sisa, tetap itu dana itu bisa digunakan sisanya. Ya. Itu jadi nggak usah terpaku sesuai dengan yang direncanakan. Ya. Toh pasti yang kita rencanakan ya, contohnya Bapak Ibu semua di Dinas Kabupaten Kota pasti membuat rencana kegiatan sosialisasi, pasti kan dilebih-lebihkan anggarannya supaya nanti biar tidak nombok segala macam harus ngulang RKA-nya gitu kan. Nah itu kan lebih ribet. Itu ya. Oke, kemudian apa itu markas dan arkas? Oke, kalau untuk markas ini pelakunya itu adalah aktornya itu adalah Dinas Kabupaten Kota dan Provinsi. Markas ini dia full online. Oke, full online. Oke. Kalau Arkas ini barulah untuk untuk sekolah, dan itu harus diregistrasikan di masing-masing laptop bendahara. Oke. Nah di situ siapa saja penanggung jawabnya, itu adalah kepala sekolah, kemudian komite dan bendahara. Oke. Nah kemudian secara teknisnya ada lagi, karena ini kita nyangkutnya sama uang Pak, ya. Maka aplikasi Arkas ini tidak bisa sembarang sekolah itu meregistrasikan. Pada saat contohnya saya sudah meregistrasikan atas nama sekolah SDN 1 Raja Ampat misalkan itu ya, di laptop bendahara. Kemudian si kepala sekolah pun registrasi juga di laptopnya dia. Maka itu nanti sekolah itu akan diminta untuk meriset database-nya. Dan meriset database itu harus lapor ke dinas. Kenapa? Karena supaya ada pencegahan, ada warning dari sekolah. Ada yang mencoba mengakses ke laptopnya Bapak Ibu semua terkait masalah Arkas. Ya, takutnya tadi ya kita sudah menganggarkan segala macam, tiba-tiba dihapuskan, lebih ribet lagi. Atau sudah kita rencanakan diganti yang tadinya honorer guru 1 juta jadi 4 juta, nah bahaya tuh.
walaupun gurunya senang gitu kan. Nah, tapi bendahara nanti yang jadi lingkungan. Nah, kayak gitulah ya. Makanya pada saat Bapak Ibu sekolah ini akan meregistrasikan atasnya, ya, yang akan diterima oleh kita itu adalah spek laptopnya atau spek PC-nya. Dia pakai merek apa, Asus, HP, Lenovo dan lain-lain, speknya berapa itu nanti akan kita terima. Oke. Nah, jadi pada saat ada orang lain dengan spek yang berbeda masuk ke dalam sekolah tersebut, itu akan kita cegah untuk Bapak Ibu ke dinas minta riset database. Supaya apa? Supaya mengetahui, oh ternyata memang ganti bendahara kah gitu kan, apakah ganti laptopnya kah. Nah itu ya beda-beda, makanya tetap harus ke dinas itu ya, proteksi awalnya itu. Oke, kemudian tujuan Markes dan Arkes itu adalah pertama memberikan kemudahan administratif, utamanya terkait masalah rekapitulasi keuangan satuan pendidikan. Oke, kemudian yang kedua mengukur pembelanjaan bos sesuai dengan standar SMP 8 standar ya. Kemudian memfasilitasi satuan pendidikan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran dan pelaporan dana bosnya. Kemudian melaporkan tadi sudah menjamin tercapainya penggunaan sumber dana yang secara efisien dan ketersinambungan. Secara efisien pertama, efisien sekolah dari segi waktu Pak. Dari segi waktu kalau misalkan dulu sekolah ini dia akan meminta persetujuan RKA sekolahnya ke dinas, kan harus berangkat ke dinas, minta tanda tangan udah beres. Nah kalau sekarang nggak perlu, cukup dari aplikasi kemudian dinas nanti verifikasi bisa atau tidak, sesuai dengan juknisnya atau tidak. Ya jangan sampai memang, nah itu dinas nanti yang kontrol segala macamnya. Ya makanya di dinas ataupun di markas kita berikan akses full ke dinas kabupaten kota atau manajer bosnya jika memang satuan harga atau SSH di masing-masing daerah itu beda-beda dan kebutuhan barangnya juga itu ya, karena nggak mungkin kertas AVS di Jakarta itu 1.050, di sini 1.050 juga enggak kan, pasti agak tinggi ya, entah 70 atau 80 kan gitu ya. Makanya dinas kabupaten kota itu bisa menetapkan standar satuan harga sesuai dengan harga yang memang dimiliki oleh dinas. Jadi nanti sekolah itu bisa menyesuaikan dengan satuan harga yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Mas, kok di Arkas tidak ada barang ini, padahal sekolah butuh, maka silakan tinggal lapor ke dinas, dinas bisa menambahkan barang tersebut. Kira lebih fleksibelnya di situ. Itu ya. Jadi ini menyesuaikan dengan sesuai dengan kebutuhan dinas dan sekolah. Itu ya. Karena kita nggak tahu, mungkin di sini masih ada yang memang kalau ngirim barang itu nggak bisa pakai darat. Mungkin masih ada, itu kan harus pakai pesawat dan segala macam, gitu ya. Contoh misalnya ke Asma, kan Asma pakai pesawat kecil kan. Kalau pakai kapal laut kan hampir 3 jam 4 jam, lewat Timika, pakai speedboat itu pun, ya kan. Alhamdulillah sudah pernah ke sana gitu kan, jadi udah tahu lah kayak gimana. Karena kalau misalkan tak lihat di aspal kan ya pakai motor pun ya motornya mungkin rata-rata ada ya. Gak semua motornya pakai bensin semua, mungkin ada yang listrik dan segala macamnya. Ya, sekarang kan itu dia kota terapung gitu kan, pakai karena di bawah rawa. Nah, jadi yang seperti itu yang memang kategorinya memang kalau misalkan di Jakarta, ambil contoh di Jakarta, pengiriman barang harus menggunakan pesawat. Pertanyaannya ngirimnya kemana? Kan gitu, ya. Toh juga semua daerahnya sudah bisa dijangkau oleh darat ataupun roda 4 kan atau roda 2. Nah, cuman kalau misalkan daerah kepulauan ya itu kan beda lagi cerita. Makanya terkait masalah barang kayak tadi kan pengambilan dana bos harus kita ke kota dan harus ada ongkos kirimnya, harus ada biaya beli solar segala macam. Nah, itu kan beda-beda, ya kan? Nah itu. Jadi kegiatan-kegiatan ataupun barang-barang yang memang tidak tercakup di Arkas itu dinas bisa menambahkan sesuai dengan aturan yang dinas miliki.
Ya, harganya pun bisa menyesuaikan. Kayak tadi, ya. Di Arkas itu bisa dipatokkan harga minimal dan harga maksimal suatu barang. Jadi kalau misalkan Kabupaten Kota Jayapura menetapkan HVS itu di Kota Jayapura maksimal satu rimnya 70, maka pada saat ada sekolah menganggarkannya satu rimnya 80, itu otomatis langsung ditolak. Supaya apa? Supaya biar sekolah ini nggak liar, Pak. Kalau misalkan standar satuannya itu dibebaskan, tiba-tiba ini sekolah menganggarkan satu rimnya 500.000, gimana? Terus dinas sudah menyetujui lagi, nah itu kan lebih repot lagi. Nah di situ ya, maka di situ ada standar satuan harga yang bisa memang Bapak Ibu dinas sesuaikan. Oke, nah ini peta jalan terkait masalah Arkas dan Markas, Pak Bu, ya. Pertama itu kita buat itu di 2018. Oke, 2018 kita buat, kemudian 2019 kita mulai perkenalkan ke beberapa daerah. Ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan di sekolah, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dinas. Biasanya apa sih yang memang keperluan dinas itu untuk memeriksa dan segala macam kan itu ya. Nah, itu kita coba sesuaikan. Kemudian kita coba juga sesuaikan dari segi alurnya supaya sekolah itu enggak terlalu pusing. Ya, itu. Nah, 2019 itu sudah kita mulai, 2020 itu sudah integrasi dengan Bosalur, ya. Makanya di 2020 ada yang melaporkan dari Arkas, ada yang sudah melaporkan secara manual di Bosalur. Nah, itu ada dua pilihan. Nah, 2021 kemudian yang 2022 nggak ada lagi nih pilihan penyaluran penggunaan dana BOS itu dilaporkan menggunakan Bosalur sudah tidak ada. Semuanya full Arkas. Ya, jadi tadi saya himbau coba silakan koreksi kembali ke manajer BOS-nya. Ya. Biasanya sekolah ini ataupun tanya sekolahnya masih kendala apa di segi Arkasnya, gitu ya. Kalau misalkan secara teknis kegiatannya gak ada, nah coba dibimbing ya. Kenapa? Karena kegiatan yang mereka rencanakan dengan kegiatan yang di Arkas belum tentu pasti sama, ya. Makanya di Arkas itu coba cari sesuai dengan yang memang mendekati dengan kegiatan tersebut. Itu ya, karena contoh kayak gini Pak, pembelian ATK, kalau sekolah itu tidak dirinci alat tulis kantor, tapi ATK langsung. Kalau misalkan dicari di Arkas itu nggak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena kalau misalkan di Arkas itu namanya alat tulis kantor, itu ya. Ataupun kegiatan-kegiatan rapat yang lain gitu kan, Mas pelatihan ini kok nggak ada buat operator sekolah misalkan kayak gitu. Nah itu bisa masuk ke dalam misalkan penguatan terkait individual guru dari segi kompetensi keahlian, itu kan bisa masuk ke situ. Nah yang sedikit-sedikit menyerempet ke dalam kegiatan itu sebetulnya bisa dilakukan di situ, ya. Makanya ada juga kalau di Arkas antara kegiatan dengan kode rekening memang tidak ada relasi. Dalam artian misalkan sekolah ini membuat kegiatan kelulusan akhir semester. Oke. Nah, kalau misalkan sekolah ini menganggarkan kelulusan akhir semester, tapi di situ menganggarkan yaitu adalah barang beli laptop, itu masih bisa. Karena tidak ada relasi antara kegiatan dengan kode rekening, masih kita bebaskan. Kenapa? Tadi karena beberapa daerah itu memang ada yang unik-unik lah, gitu kan. Makanya itu kita bebaskan. Makanya ini fungsi dinas untuk memverifikasi benar gak sekolah ini membuat kegiatan sesuai dengan juknis, kemudian nyambung gak antara kegiatan dengan yang akan dibayarkan. Itu ya, tadi jangan sampai dia beli barang, dia menyelenggarakan kegiatan kelulusan, tapi di situ beli laptop. Nah kan beda nih, ya kan, konteksnya berbeda. Jadi ya itu bisa dinas untuk menyesuaikan. Itu ya.
Kemudian 2021 itu sudah dilakukan, kemudian 2022, nah ini akan sudah ada relasi dengan SIPD ya. Kemudian, nah ini rencana 2023 ya, itu akan integrasi dengan Siplah. Siplah artinya apa? Artinya pada saat sekolah akan melaporkan penggunaan dananya, tapi dia belanja di Siplah, nanti di aplikasi Arkas itu akan otomatis lah. Sekolah tidak usah lagi nginput kwitansinya, berapa jumlahnya, segala macam, pajaknya sekian, tidak usah. Jadi nanti pada saat sudah integrasi dengan Siplah, Arkas itu otomatis akan menerima data dari mereka. Dari Siplah kemudian masuk ke Arkas, sekolah hanya cross check. Oh iya, bulan ini saya beli ini, bulan ini beli ini, centang-centang, sudah kirim beres. Itu ya, nah itu. Oke, kemudian nanti di tahun baru 2023 kita akan coba rilis aplikasi versi 4.0 ya. 4.0 terkait masalah aplikasi Arkas yang kategorinya ini full berubah dari segi UI atau tampilan. Kalau Arkas yang sekarang itu kita melihatnya butek Pak, capek mata kita melihat karena tidak ada tampilan yang menarik. Hijau, merah, kuning gitu kan, wah warna-warni udah mulai lampu merah, udah bentuknya kotak-kotak segala macam. Nah itu kita coba nanti di 2023 sudah kita buat versi 4.0. Dari segi tampilan itu belum berubah, tapi dari segi konsep alur itu tidak ada perubahan sama sekali ya. Cuman hanya nanti tampilan 4.0 lebih informatif aja itu ya. Nanti ada di belakang reviewnya sedikit terkait 4.0. Oke, di sini mengapa Arkas dan Markas? Ya ini pertama dari segi aplikasi. Ya aplikasi di sini biasanya kalau kemarin tahun-tahun sebelumnya kan dinas kabupaten kota juga punya aplikasi sendiri, ya untuk bosnya. Nah kalau sekarang kan sama rata semua, jadi permasalahan pun pasti sama, solusinya pun pasti sama. Kalau dulu formatnya ya beda-beda, kabupaten A formatnya A, kabupaten B formatnya B. Pada saat masuk ke Kemdikbud kita harus compile, kita harus gabungkan sesuai dengan format yang kita punya. Nah, kerja 2 kali kan itu ya. Nah sekarang tidak lagi ya. Nah kemudian dari segi dokumen, nah ini kalau dulu tadi memakan waktu yang sangat panjang ya, apalagi sekolah kalau diminta untuk melaporkan penggunaan dana bosnya itu susah banget minta ampun Pak. Ya, kadang pas diminta baru dia bikin laporannya. Yang dari Januari sampai bulan Desember baru dibuat bulan Desember. Ya, apalagi nih bendaharanya mama gitu kan, beli kwitansi ke warung, kwitansinya masukin ke kutang, tiba-tiba udah luntur. Nah, kan berapa jumlah nominalnya? Nah, itu kan nggak tahu. Nah, ini bahaya. Gitu ya, karena ada apa yang kejadian kayak gitu kan. Kalau namanya kwitansi pada saat kita di toko atau di Indomaret lah contoh, kita ambil kwitansi itu kan print. Kalau di print kegesek-gesek kan itu pasti suatu saat akan hilang gitu kan warnanya. Nah itu yang kejadian kayak gitu ya. Jadi pada saat dilaporkan, dilampirkan bukannya kwitansi yang cetakan tapi ditulis lagi sama bendahara. Nah, itu kan salah gitu kan. Nah, itu kemudian dari segi konsolidasi anggaran, nah kalau dulu itu manual minta kabupaten kota satu-satu semua barulah terkumpul. Nah kalau sekarang sudah otomatis tinggal dinas ambil data dari markasnya itu. Oke. Nah ini kurang lebih contoh lembar kerja berbasis datanya dari segi perencanaan di Arkas. Yang harus sekolah pikirkan itu adalah biasanya sekolah itu akan beli barang apa, ya kan? Nah, ini kita balik, ya. Sekolah sekarang kita lakukan itu adalah programnya apa dulu sekolahnya. Sudah masuk ke program, oh itu masuknya ke dalam SNP berapa, 1 atau sampai 8. Oke, kalau sudah masuk ke situ barulah kegiatannya. Untuk program SKL akan melakukan kegiatan yaitu adalah lulusan siswa akhir.
ya. Atau misalkan kalau misalkan akan melakukan program yaitu SMP-nya program standar atau proses, saya akan melakukan kegiatan PPDB, kan bisa. Nah, dari program barulah nanti akan uraian kegiatan. Dari segi uraian kegiatan itu akan disesuaikan. Bapak Ibu di sekolah akan mengajarkan barang apa saja. Dari ATK, pulpen dan segala macam, nah itu bisa disesuaikan. Nah di situ ada juga misalkan makan minum guru, nah itu bisa dimasukkan di situ. Ya. Tadi bukan ditiadakan, tapi konsepnya dipecah atau dibedakan. Ya. Kalau dulu namanya makan minum guru harian, itu sudah ditiadakan. Sekarang adanya cuma makan minum rapat dan makan minum urusan kependidikan. Ya, itu ya. Jadi bisa dibedakan di situ ya. Jadi bukannya tidak boleh, tapi itu konsepnya dibedakan. Itu ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, Mas, kalau setiap kegiatan saya menganggarkan makan dan minum boleh nggak? Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Berarti jangan tiap hari. Nah, asal jangan kegiatan tiap hari nih. Itu ya. Nah, kemudian dari kegiatan, kemudian barulah orangnya, kemudian di situ adalah sumber dananya. Karena di Arkas itu ada 6 sumber dana, Pak. Ada bos reguler, ada bosda, ada lainnya, ada silva afirmasi dan silva bos reguler. Ya, di situ ada sumber dana, ada beda-beda. Sumber dana mana akan menggunakan akan membayarkan kegiatan apa menggunakan sumber dana yang mana. Itu ya. Kita nggak tahu, mungkin di sini ada yang menerima sekolahnya bosda, ya boleh monggo. Karena ada beberapa daerah yang memang dia ada bosdanya, tapi bosda itu hanya untuk membayar guru honor. Nah, bos reguler itu full operasional tanpa ada pembayaran guru honor. Nah, boleh, itu silahkan, itu ya. Baru di sini sumber dana, barulah nanti ke dalam segi inputan SPJ dan lain-lainnya. Itu ya, aturannya kurang lebih seperti itu. Ini aplikasinya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi hubungan antara markas dengan arkas itu apa saja, gitu ya. Tadi. Jadi saya ada 3 ya. Pertama ada 3 yang memang harus Bapak Ibu perhatikan. Pertama, jika ada pertanyaan dari sekolah. Kalau ada pertanyaan dari sekolah, yang pertama itu adalah, Mas, kenapa di Bosalur tahap 1 kok saya teridentifikasi belum lapor? Padahal di Arkas saya sudah melaporkan sampai dengan SPJ bulan Maret. Nah, sekarang kan bulan Maret itu sudah masuk ke tahap 1 ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, maka dinas ceknya antara di markas dengan di Arkas. Di markasnya udah masuk belum tahap 3, tahap 1. Kalau sudah masuk berarti tinggal tunggu nanti masuk ke Bosalur. Karena ada kejadian yang memang sekolah komplainnya kayak gitu, ternyata memang pada saat dia melaporkan ataupun menutup bulan di BKU di Arkas, dia tidak dalam keadaan online. Maka itu perlu disinkronkan kembali secara manual supaya masuk ke markas. Itu biasanya yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas, kok saya pada saat akan melakukan yang namanya sinkron di Arkas, kok tidak selalu terhubung dengan server? Cuma satu kemungkinannya, yaitu adalah Windows dia di bawah dari 8. Oke, entah pakai Windows 7 atau Windows XP. Nah, aplikasi sudah tidak bisa. Oke, kenapa? Karena sudah tidak kompatibel dengan pemrograman yang terbaru. Jadi minimal Windows 8 sampai Windows saat ini. Itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang Windowsnya itu di bawah dari 8, ya silahkan minta diupdate ke yang atas. Oke. Nah, kalau misalkan ternyata di sekolah masih ada yang pakai laptopnya itu adalah masih, nggak tahu nih di sini ada nggak sekolahnya yang masih pakai laptopnya Pentium 123 itu? Tidak.
Jangankan install Dapodi, install Arkas sudah aja pot-potan lah. Ya. Kalau install Dapodi nyebut satu pembelajaran udah setengah mati mungkin itu sekolah. Ya. Karena ada cerita keren gitu ya, dari Kabupaten Sinjai, kepala dinasnya memprogramkan laptop harus minimal speknya i7. Kadis loh Pak, ini kadis sistemnya Kobo ya Pak. Kalau sekolah tidak menganggarkan dan cek basicnya itu belum ada, kepala sekolahnya yang diganti. Jadi itu memang kayak gitu ceritanya gitu kan, kejadian. Wah saya bilang hebat Pak, tapi ngeri juga saya bilang. Itu ya. Kalau misalkan sekolah dananya kecil gimana Pak? Nah kan gitu ya. Yang cuma daripada siswa cuma 20 gitu kan. Nah, kalau beli laptop ya sisanya berarti nggak makan dong gurunya kan gitu ya. Nah kayak gitu-gitulah ya. Nah itu dari markas. Nah itu cek antara dua itu dulu. Kalau ternyata di luar salur belum tapi di markasnya sudah, berarti sudah aman. Tapi kalau di markasnya belum, berarti yang bermasalah ada di sekolah. Ya, nah itu. Jadi berurutan seperti itu, ya. Karena secara otomatis nanti yang di markas itu akan full sesuai dengan yang ada di arkasnya. Ya, sekolah melakukan laporan tahap berapa 1 2 3 itu akan otomatis terlihat. Itu. Oke. Ini markasnya. Nah ini menu-menu yang memang ada di markas yang memang kebutuhan dari beberapa kabupaten kota. Harusnya sih sudah gitu kan. Cuman ini tadi ya ada memang kebutuhan yang memang kategorinya itu beda sendiri di dinas. Ya, contoh lah misalkan LA1 atau LK2 itu kan di markas itu dia real time sesuai dengan Permendagri 24 nih. Ya. Itu real time untuk apa? Karena itu nanti kebutuhan untuk SIPD atau di Kemdagri. Nah, mungkin ada beberapa kabupaten kota yang kategorinya Mas minta dikeluarkan sesuai dengan tahap atau sesuai dengan semester. Kalau kita oke, bisa. Tapi di Permendagri 24-nya itu tidak dikatakan per tahap. Tapi sesuai dengan real yang ada di lapangan. Nah, makanya kita sediakan yang ada di situ adalah menu ekspor. Ya, dinas kabupaten kota atau di markas ada menu ekspor itu bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Silakan diolah. Kalau kita mengikuti sesuai dengan permintaan kabupaten kota itu nggak akan pernah ada habisnya. Karena masing-masing daerah, masing-masing tim pemeriksa pasti mintanya aneh-aneh. Betul, ya. Itu, ya. Kemudian dari segi, nah ini ada juga beberapa tim pemeriksa yang kategorinya lumayan agak ngeselin dalam artian kayak gini Pak. Ada di daerah Kabupaten Maros itu menyatakan kalau misalkan bayar pajak itu harus setelah beli barang. Contoh, beli laptop hari ini maka bayar pajak pun harus hari ini. Nah kan seharusnya sih nggak seperti itu. Mau dikumpulkan minggu depan baru bayar pajaknya pun kan nggak jadi masalah. Ataupun bulan depan dibayarkan pajaknya pun nggak jadi masalah. Yang penting kan dibayarkan. Tetapi ada yang kayak gitu di pemeriksa. Nah ini tergantung dari sekolah nih bisa berargumen atau tidak. Kemudian yang kedua nih yang lebih parah. Apa? Ada di Kabupaten Kota Cimahi yaitu adalah sekolah kedatangan tim pemeriksa di hari Jumat. Kalau orang Sunda atau Muslim biasanya hari Jumat itu namanya Jumat bersih Pak. Semua siswa bersih-bersih sekolahnya. Ada siswa yang nyapu, ada siswa yang ngelapin kaca, ada yang karpet segala macam gitu kan. Ini siswa, ada tim pemeriksa nih datang hari Jumat, pas Jumat bersih. Oke. Sekolah menganggarkan yang namanya yaitu adalah langganan koran harian. Nah, siswa bersihin kaca rata-rata pakai koran. Pasti ada pemeriksa diminta mana bukti fisiknya ya. Tanya itu sama siswa lagi dibersihin Pak. Nah, kalau diminta buktinya kan kita nggak ada itu karena ada di situ.
Nah yang kayak gitu itu memang butuh sekolah itu bisa beradu argumen. Karena kalau misalkan di kita ya kita nggak bisa jawab. Toh buktinya pun ada, itu kan segala macamnya. Toh yang penting memang sudah dianggarkan, sudah ada bukti fisik segala macam. Nah itu tadi. Makanya kalau misalnya dari saran saya, kalau memang pembelian barang apapun itu minimal disisakan satu lah sebagai barang bukti. Itu ya. Bukan barang bukti ya, agak jahat kalau barang bukti. Tapi itu kejadian Pak. Bukti fisik. Bukti fisiknya, Bukti fisik. bukan barang bukti ya, kita sama berarti. Nah, bukti fisiknya minimal ada satu. Makanya kemarin ada juga yang begini cerita ke sekolah ke kita, Mas, saya beli barang alat peraga, alat olahraga, yaitu adalah bola plastik. Nah, bola plastiknya pecah, kita buang lah kan? Iya, ngapain nggak dipakai lagi kan? Tapi tim pemeriksa minta bukti fisiknya pecahnya mana? Aduh, kayak gini gitu. Sekolah gampang, langsung di depan dia beli bola plastik, langsung dia pecahkan, ini baru buktinya, ini pakai duit video saya, gitu. Nah kan kayak gitu kan yang kategorinya nyeleneh gitu kan, tapi ya ngeselin tuh kayak gitu kan. Tapi kita mau jawab apa? Itu ya, nah itu yang kurang lebih seperti itu. Aneh-aneh lah Pak, kalau misalnya masalah yang datang ke Senayan Pak. Ya kadang kita ketawa gitu kan, kadang kita juga emosi gitu kan ya. Kalau layanan di Senayan itu antara berkah sama dosa, gitu kan. Kalau misalkan tamunya datang kita keluar dengan senyuman ya berarti alhamdulillah dia terjawab. Tapi kalau dia keluar dengan marah-marah, nah itu kan gitu ya. Jadi gondok tuh kan nanti dia. Nah bahaya tuh, ya itu. Ya. Ini adalah di markas referensi barang-barangnya, ya. Barang-barang di markas itu adalah masuk ke modal kah atau masuk ke jasa itu ya. Contoh kalau misalkan di Arkas itu tidak ada yang nama, belum disesuaikan itu ada yang namanya ongkos kirim. Kan biasanya ada sekolah belanja di Tokped lah, bukan di Sipah ya. Pokoknya di marketplace apapun itu kan ada ongkos kirimnya tuh. Nah di Arkas kan belum, nah itu bisa ditambahkan oleh dinas. Atau ada juga yang kayak gini, Mas saya transfer terima dana bos ke rekening sekolah, bayar guru honor tidak menggunakan cash, tapi langsung transfer ke masing-masing gurunya. Nah gurunya ternyata ada beda bank, ada yang pakai BCA, ada yang BNI dan lain-lain. Maka di situ ada yang namanya admin banknya Mas. Nah itu bisa ditambahkan juga di situ ya. Jadi ya menyesuaikan lah, tergantung dari beberapa kabupaten dan sekolah. Nah ini secara secara teknisnya. Nah ini dari segi laporan sudah disesuaikan ya. Nah ini yang berikutnya Pak. Lini masa terkait Arkas secara normalnya lah ya. Pertama di bulan Agustus, akhir bulan Agustus minggu keempat itu akan diadakan yang mana cut off. Oke. Setelah cut off masuklah di sini di awal bulan September itu adalah pagu anggaran sesuai cut off akan turun di Arkas. Oke. Nah setelah anggaran turun di minggu kedua itu di bulan September sampai dengan Oktober ya. Di sini ada yang namanya pembuatan RKA. Sekolah yang sudah buat RKA dimasukkan ke SIPA. Nah ini biasanya 1 bulan waktunya. Oke, kenapa 1 bulan? Karena kita coba berikan ke sekolah itu adalah fleksibel mungkin ya. Karena nanti ujung-ujungnya ini akan repotnya di dinas. Kenapa? Biasanya kan akhir bulan itu banyak dinas itu udah direpotkan dari segi pemeriksaan. Ya akhir tahun karena akan tutup anggaran kan itu ya. Nah makanya di pertengahan bulan Oktober ini biasanya sekolah bukan kita tapi dinas normalnya memberikan waktu untuk membuat kegiatan untuk tahun berikutnya itu ya. Nah di Oktober bulan keempat, nah ini sebagai batas akhirnya. Normalnya kurang lebih seperti ini tiap tahun ya. Kalau misalkan sekolahnya atau dinasnya sudah menggunakan tahun kemarin Arkas, sekolah nggak pusing. Kenapa? Karena sekolah bisa mengcopy database dari tahun sebelumnya.
Kenapa kita bisa mengcopy? Karena sejatinya biasanya sekolah itu merencanakan kegiatan tiap tahun pasti itu tadi, tiap bulan bayar honor, tiap bulan bayar listrik gitu kan, tiap bulan bayar air, internet kan gitu ya. Tiap triwulan ada rapatnya, tiap akhir semester ada ulangan segala macamnya. Nah, maka kita upakan sekolah biasanya jarang ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalaupun ada ya tinggal dirubah. Itu ya. Jadi kalau misalkan Arkas itu bisa secara otomatis bisa mengcopy dari tahun anggaran sebelumnya. Itu ya. Nah, ini spek minimal Pak ya, Windows 8 minimal. RAM-nya 512 masih bisa lah, tapi 2 GB kita sarankan ya. Kemudian harddisknya itu 200 MB ya, karena Arkas ini nggak mencapai 40. Kalau ada Modik baru nih 68 MB, karena banyak di situ, apalagi sekarang ada yang namanya form KPK ya, itu di situ ada yang Modik. Kemudian koneksi internet dan memang resolusi terkait masalahnya. Ya berarti kan kalau spek seperti ini ya minimal ya i5 lah, itu udah lumayan lancar itu ya. Ini terkait masalah Arkasnya. Nah kan bisa dilihat Pak ya, Arkas kalau yang sekarang itu agak kategorinya lumayan butek Pak, karena kotak-kotak ya. Jadi kurang enak dipandang lah gitu ya. Nah kalau Arkas yang sekarang kayak gini Pak, nah kan itu ya merah, kuning, hijau, biru, nah warnanya beda-beda. Oke. Nah nanti untuk yang baru itu kita lebih informatif dari segi informasinya ya. Kalau sekarang sekolah yang baru bingung, Mas, saya setelah registrasi ngapain ya? Apakah bikin penanggung jawabnya dulu atau langsung bikin perencanaan? Nah, kan gitu ya. Nah, itu nanti di versi 4.0 ya kita coba secara urutan, dalam artian setelah ini langsung ke bawah, kemudian sampai bawah sampai berikutnya. Kalau yang sekarang menunya itu adalah di sini. Jadi di sini dari penanggung jawab, penata usaha itu di satu menu semua. Jadi sekolah agak bingung ini tombol buat apaan ya, kan gitu ya. Dan di sini tidak ada keterangan. Nah, kalau di 4.0 itu akan secara otomatis muncul keterangan. Kertas kerja itu apa? Panduannya ada di mana? Nah, nanti bisa di-download. Pengesahan itu apa? Informasi sudah disetujui atau belumnya itu ada di mana? Nah itu nanti 4.0 akan secara otomatis itu ya. Oke, itu dari segi UI-nya itu berbeda. Aplikasinya sudah jadi Pak ya. Ini aplikasi kementerian yang kita sebut kategorinya super cepat Pak. Dalam 15 hari ini sudah terbuat aplikasi. Karena dirembuk dari 30 programmer, bukan satu orang ya kan. Nah, itu ya. Enaknya kerja sama menteri yang kategorinya udah mulai teknologi ya kayak gitu ya. Karena dulu sudah menghijaukan Jakarta ya, sekarang harusnya ya tadi terkait aplikasi ya, alhamdulillah ya lebih fleksibel dari segi pembuatannya ya. Kurang lebih itu 4.0 ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa diklik secara otomatis masuk ke webnya. Jadi nanti bisa dicek-cek kembali, bisa dibuka-buka kembali ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Sumitro. Jadi untuk Bapak Ibu semua terima kasih. Jika memang ada saran ataupun ada pertanyaan, mungkin monggo silahkan ditanyakan. Oke, sampai sini ada ya, monggo Pak. Ini dulu. Terima kasih Pak. Saya Pak Aludin dari Kabupaten Merauke, Mas. Berkaitan dengan penggunaan dana BOS, tadi yang sudah disampaikan berkaitan dengan honor
operator bendahara itu per kegiatan. Kebetulan kemarin ada yang menanyakan itu apakah honor bendahara, operator pengelola dana pos di sekolah itu per bulan atau per triwulan atau per semester. Nah sekarang jawabannya tadi adalah per kegiatan. Cuma yang menjadi pertanyaan lanjutannya adalah per kegiatan itu ada yang menyimpulkan pokoknya bendahara dana pos itu kalau per kegiatan itu artinya pekerjaan yang dia kerjakan selama satu triwulan itu dianggap satu kegiatan, sehingga 1 tahun bendahara, operator dan pengelola dana pos yang lain itu dibayarkan 3 kali. Jadi ada 3 kali kegiatan. Apakah itu benar? Pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, kalau kalau memang itu salah, per kegiatannya itu yang seperti apa gitu? Karena ada juga pertanyaan, ada yang di dana di juknisnya ada, tapi di arkasnya ada yang tidak muncul, seperti begitu. Terima kasih. Oke, itu yang kedua Pak. Oke, jadi sambil dijawab Pak ya. Kalau Mike. Ya, silakan Pak yang kedua. Oke, sambil jawab dulu Pak ya. Jadi gini. Jangan kayak ini. Oke. Nah, kalau misalkan memang dari segi juknis memang itu tidak disebutkan honor bendahara bos, kan itu ya? Iya. Karena memang sudah tidak ada lagi. Nah, tadi yang saya simpulkan, simulasikan itu adalah contoh lah saya. Kalau saya di Kemdikbud memang sudah tidak ada yang namanya honor narsum, kan itu. Tapi adanya itu adalah perjalanan dinas. Walaupun memang dari segi nominal kan ya, walaupun dari segi nominal itu tidak sesuai gitu kan, sesuai dengan sebelum-sebelumnya, tapi tergantilah dari segi ongkos dan segala macamnya. Ya, kalau bendahara bos Pak ya, karena bahasanya kurang lebih bukan pembayaran honor bendahara. Kalau pembayaran honor bendahara, pada saat ada tim pemeriksa pasti disuruh dibalikin. Itu ya, makanya pengakalannya menggunakan kegiatan. Nah, ini ada operator. Nah, operator ini kan berarti maksudnya tenaga administrasi. Nah, pantesnya itu di mana? Pantesnya itu adalah pembayarannya itu adalah tiap bulan, yaitu menggunakan pembayaran tenaga administrasi. Kenapa? Karena kalau misalkan di Arkas bahasanya pembayaran guru honor, maka itu tadi sesuai dengan juknisnya itu adalah kalau bayar guru honor harus terdaftar di Dapodi. Kedua, memiliki NUPTK, ya kan? Hanya saja kalau sekarang NUPTK ini kan masih dibebaskan. Yang penting dia terdaftar sebagai guru honor dan terdaftar di Dapodi, itu kan bisa muncul di Arkas. Kalau bahasanya pembayaran guru honor. Kalau pembahasannya pembayaran guru honor, nanti akan muncul list nama guru yang sudah ada di Dapodi. Oke. Nah, ini ada pembayaran tenaga administrasi. Apakah si operator ini sebagai guru atau tenaga administrasi? Kalau misalkan sebagai guru, saran saya itu adalah include-kanlah gaji operatornya masuk ke dalam honor gurunya. Kan nominalnya itu masih dibebaskan ke sekolah, berapapun itu kan itu ya. Dia dipatokan harus cuma 1 juta, 2 juta kan beda. Itu kita patokan sesuai dengan kebutuhan di sekolahnya. Mau honor mau tadi lah contohnya dia sebagai guru, sebagai pembina eskul, ya kan? Kalau misalkan dia pembina eskul pun ikut sebagai guru atau sebagai tupoksinya sebagai guru, berarti mau tidak mau sekolah dipikirkan honornya itu sudah ikut sebagai honor untuk pembinanya juga. Nah, kalau honor guru. Nah, sekarang honor tenaga administrasi. Kalau honor tenaga administrasi bahasanya itu maka pada saat uraian kegiatan tidak akan muncul list nama TU-nya, tapi itu bisa diketik pembayaran pembayaran tenaga administrasi, bisa diketik namanya misalkan Doni berapa bulan ini. Jadi tidak ada muncul list namanya, jadi masih bisa bebas. Kenapa? Bisa saja penjaga sekolah masuk ke situ. Bisa juga mungkin ada pustakawan masuk ke situ juga. Ya, jadi kan tenaga administrasi karena beda-beda kan. Nah, itu. Makanya pembedaannya tadi di situ, Pak. Ditanya dulu ke sekolah.
ini benar-benar guru atau memang dia ada guru yang memang belum terdaftar di Dapodi. Intinya kalau dia sudah terdaftar di Dapodi, maka silakan bisa dipilih sebagai honor guru. Kenapa? Karena delay-nya antara Dapodi dengan Alkas itu 1 hari. Misalkan di Dapodi hari ini masuk itu guru honor, maka besok di Alkas itu akan muncul otomatis. Nah, kalau bahasanya honor. Tadi kalau bahasanya tenaga administrasi, beda-beda lah masalahnya. Misalkan, Mas, saya ada guru honor, tapi dia belum bisa didaftarkan di Dapodi karena ada syarat dari dinas yang mewajibkan misalnya 1 tahun, atau ada persyaratan dari yayasan dia harus 1 tahun baru bisa langsung ke Dapodi. Nah, nanti saya bayar honornya gimana? Maka sekarang bisa dibayarkan tadi, yaitu adalah tenaga administrasi. Itu masih bisa diketik, gitu kan? Karena di Arkas itu masih dipisah, Pak. Guru honor, pembayar honor, pembayar tenaga administrasi, kemudian ada lagi pembayaran penjaga sekolah, kebersihan, itu ada terpisah. Itu, Pak. Jadi monggo bisa per bulan. Itu sih, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang lain? Tadi mic-nya, Boleh langsung berdiri, Pak. Tadi ada stand mic. oh itu yang paling dekat, Pak ya. Silakan. Ya. Terima kasih. Nama saya Mulyadi dari Kabupaten Sorong Selatan. Saya hanya mengusulkan saja terkait dengan Alkas ini dan juga tentang pajak ya. Asumsi saya tentang pajak, kadang-kala tetap namanya ini buatan manusia, pasti ada baiknya ada tidaknya. Kendala kita di lapangan di sekolah-sekolah, kalau kepala-kepala sekolah yang tadi masalah-masalah krusial tadi tentang pembagian supaya tidak kena pajak, dibuatlah nota-nota ya Bapak sudah tahu sendiri lah. Bisa tidak 1 kali terima langsung potong pajak misalnya, supaya tidak disibukkan lah. Misalnya Pak ya, karena jujur saja sepintar-pintarnya orang membuat nota dan sebodoh-bodohnya orang membuat nota pasti jatuh juga, Pak. Betul ke tidak? Ya kan? Sepintar-pintarnya aplikasi yang buat kan manusia nih, pasti juga dibuatlah. Cuma kan narasumber yang membuat ini mau transfer, kadang-kala jujur saja kita yang hadir ini beda-beda pemahaman. Contoh satu kayak Bapak tadi nih, ditanyakan lagi, bagaimana kalau ada aplikasi yang bisa kita mencontohi oleh dari pusat atau Bapak sendiri yang misalnya ya, Bapak sendiri membuat, bisa tidak Arkas ini kita Bapak buat suatu aplikasi supaya ketika kita mau masuk di aplikasi kita sudah bisa tahu, oh ini posisinya di sini, supaya teman-teman di lapangan bisa tahu posisinya di mana. Ya kan? Kalau tadi saya dengar ada markasnya di Pemda, bisa dari daerah bisa tambahkan, oke. Tetapi jujur saja Pak, mengartikan bisnis ini pasti berbeda-beda. Betul nggak tidak Bapak Ibu? Contoh saja tadi Bapak tadi sudah sampaikan, tapi saya mau bilang, jujur Bapak tidak terima juga ini sebenarnya. Saya mau bilang, kenapa saya bilang Bapak tidak terima? Bukan tidak terima sepenuhnya, tidak terima, tidak. Pasti kepala sekolah lain juga bertanya-tanya, loh kok kenapa tingkat administrasi dia guru kok dimasukkan di tingkat administrasi? Nah itulah salah pengertiannya. Nah saya sarankan, bagaimana kalau Bapak misalnya buat aplikasi itu ini loh, kalau misalnya di perencanaan sekolah seperti ini, ingat Bapak Ibu, satuan anggaran itu kan dari kementerian 1 tahun bisa, bukan satuan ajaran, betul kan tidak? Ya kan? Di sekolah membuat RKS itu 1 tahun ajaran, ya kan? Juni sampai dengan Juli tahun depan. Perubahan atas itu ada di bulan Agustus, ya kan? Kalau saya lihat tadi seperti itu. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa kalau saya lebih bicara, bisa tidak dari kementerian ini membuat suatu aplikasi supaya ketika Bapak Ibu mengisinya di lapangan sudah bisa tahu posisinya ada di sini. Ya kan? Kalau tadi kalau saya perhatikan, jujur Pak, ketika orang membuat RKS di sekolah, rata-rata kepala sekolah di lapangan umur 45 tahun ke atas. Betul kan tidak? Dan yang mengerjakan itu otomatis mungkin anaknya yang pintar komputer, guru yang masih muda umur 30 pintar komputer, bahkan dia sewa orang untuk ini. Belum lagi yang mau tipu orang ini lagi. Ya kan?
Jujur saja, yang terjadi di lapangan seperti itu, Pak. Nah, bagi orang yang tahu IT, belum tentu juga tahu arti isi akas dalamnya ini. Pasti kepala sekolah bilang, masukkan saja sudah anak, yang penting memang saja. Tetapi kalau saya perhatikan tadi di versi 4.0 ini, dia langsung terbaca. Misalnya kwitansi 2 juta, oh ini ada bisa-bisa nota. Nah, saran saya Pak, sekali lagi saran saya, bisa tidak ada aplikasi supaya kita bisa lihat, oh aplikasi ini seperti ini, bentuknya seperti ini. Karena jujur saja, ketika sheet-nya 1 dibuka, baca petunjuk, sheet 1 dibuka, sheet 2 dibuka, baca petunjuk, sheet 2 dibuka, baca petunjuk. Bisa bayangkan Pak, Ya. belum habis baca petunjuk, tidak selesai. Jujur saja, umur 45 tahun ke atas Pak, itu daya pikirnya sudah begini Pak. Jujur saja, betul kan tidak? Apalagi kita yang duduk di tempat di sini, mendengar saja. Kalau saya Pak, jujur saya bukan sombong diri, tidak. Bagaimana kalau kita langsung kerjakan angkasnya dengan contoh-contohnya supaya kita selesai? Iya kan? Ya. Kalau itu, tapi kalau kita di sini, apalagi kalau kita pergi ke sekolah, nah kita kan pengawas ini kan nantinya kita mau kembali ke tempat kita mau sampaikan ini. Ya. Kan betul itu kan tujuan kita datang ke sini. Ya. Arkas ini supaya kita sampai ke tempat daerah kita sampaikan lagi. Oke. Mudah-mudahan artinya kita satukan persepsi kan Pak, kita satukan persepsi supaya oh seperti ini. Di Sorong Selatan, jujur saya mau bilang di Sorong Selatan Pak, rata-rata yang membuat Arkas ini bukan kepala sekolah, operator yang membuat. Bukan Sorong saja, Pak. Semuanya. Artinya, contohnya Pak, artinya operator hanya tahu menginput data, Ya. tetapi pemahaman tentang isi substansi dari RKS saya jamin tidak Pak. Ya. Contoh, beli kertas, padahal ada di kegiatan ada kertas juga, sehingga oh, mana ini? Nah, itu. Mungkin itu saja Pak. Artinya gini, jadi yang perlu digarisbawahi tentang pajak tadi, ini satu usul saja. Bagaimana pajak langsung dipotong saya supaya kepala sekolah tidak pusing-pusing, itu pertama. Kedua, aplikasi itu dibuat, saya perhatikan aplikasi yang ada kebetulan di sekolah saya ada teman yang apa istilahnya yang isinya saya lihat sekilas saja. Tapi setelah adanya aplikasi 4.0 ini kayaknya sudah lebih simpel. Nah, bagaimana aplikasi ini Pak dibuat lagi, aplikasi ini diduplikat lagi supaya kita bisa membandingkan, oh misalnya lihat ini, oh di sini ada di sini, supaya mempermudah. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin, nama Bapak? Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Iya, silakan Pak. Selesai. Ya memang mungkin Pak Nanang pun sering ini Pak, sering konsultasi ke kita terkait masalah itu, ya ataupun Dapodik juga, ya. Nah, kenapa? Ya betul tadi yang sudah dikatakan, memang dari segi aplikasi yang sekarang itu kan memang dari segi informasinya belum langsung kena langsung di situ juga. Misalkan tadi sekolah ini akan buat kertas kerja, kalau misalkan ditugaskan operator pasti bingung kertas kerja itu apa, kan itu. Nah, memang aplikasi yang sekarang seperti itu. Ya, kenapa kok tidak langsung aja 4.0 langsung yang sekarang diimplementasikan sekarang? Kenapa? Karena pertama, kita kasihan untuk sekolah dinas kabupaten kota yang baru menggunakan 2022. Ternyata jangan sampai di kampung sebelah di kabupaten sebelahnya udah pakai yang lama, kemudian kabupaten yang baru ini pakai yang baru nih. Nah, ini jadi pada saat nanti ini mau sekolah yang baru ini mau nanya ke kabupaten sebelahnya, bingung karena beda aplikasi. Itu yang pertama. Kenapa tidak langsung kita luncurkan aja 4.0 itu? Karena pertama dari segi UI itu kan jauh berbeda. Itu ya. Memang dari segi alur itu sama persis. Hanya saja kalau misalkan dari segi UI berbeda, kan pasti pemahaman pada saat yang sudah menggunakan akan diterangkan kembali pun akan menjadi bingung. Contohlah, saya menggunakan iPhone, kemudian teman saya menggunakan iOS, kemudian yang Android. Kalau misalkan disuruh buka WA, pasti kan beda stepnya, kan itu ya. Nah, kurang lebih sama seperti itu tadi. Jadi kalau misalkan tadi saran dari Pak Mulyadi, insya Allah itu kita coba semaksimal mungkin kita terapkan di 4.0 supaya apa? Supaya tadi untuk sekolah-sekolah yang baru, operator-operator yang baru, ataupun memang bendahara yang baru, karena mungkin tadi kepala sekolah ada apa yang belum disebutkan, mungkin ada kepala sekolah seumur hidup, kan itu ya.
Nah, yang kayak gitu kan yang memang kategorinya sudah melekat dalam artian kegiatannya masih mengacu ke yang dulu masih bisa loh, kok sekarang nggak bisa ya, kayak gitu-gitulah. Ya, kurang terima perubahan. Nah, memang saya katakan tadi betul. Memang rata-rata yang mengerjakan pada saat menginput ke aplikasinya itu rata-rata operator sekolah. Saya tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena apapun itu yang berbasisnya dengan komputer pasti operator sekolah yang disuruh, gitu kan? Nah, makanya di situ tadi di 4.0. Nah, 4.0 di sini contohnya. Di sini ada kertas kerja, kemudian di sebelahnya ada informasinya, Pak. Informasinya kertas kerja ini loh. Kemudian setelah kertas kerja itu silakan ke sini. Nah, jadi itu nanti sudah ada di sini, Pak. Kalau misalkan yang aplikasi sekarang memang kita akui pertama dari segi informasinya itu memang dia harus ngecek panduan dulu. Itu kan 2 kali dalam artian bukan 2 kali kerja sebetulnya. Harusnya itu 1 kali kerja, cuma karena ya namanya orang literasi ya males akhirnya masuk aplikasi kan gitu. Nah, kan kayak gitu yang kayak gitu kan kita pun harus mengakomodir supaya memang si dia nggak usah tanya lagi kemana-mana. Buka aplikasi langsung dia intinya menangkap semua informasi yang dia dapat. Ya, karena kalau misalkan si sekolah ini ngulik terus, kapan beresnya gitu kan perencanaan dia. Makanya itu nanti di 4.0 itu insya Allah yang tadi katakan oleh Pak Mulyadi itu kita akomodir semaksimal mungkin. Yang tadi Bapak sampaikan kita sudah otomatis tadi Pak, ya katakan tadi pajak lah contohnya. Jadi memang tidak dikatakan pajaknya sekian, tapi pada saat itu sekolah merencanakan kegiatan A, maka ada estimasi kurang lebih pajaknya sekian. Kalau misalkan dirubah lagi nanti ada lagi pajaknya sekian. Jadi sekolah ini sudah ada gambaran bahwa nanti kedepannya saya ini akan membeli barang ini ada pajaknya dan sekian yang harus dibayarkan. Walaupun memang tidak langsung kayak tadi Bapak, langsung aja pada saat bikin awal pertama kali pajaknya otomatis langsung kepotong kan gitu ya. Nah, pertanyaan saya agak bingung. Pertama, kenapa bingung? Karena biasanya sekolah merencanakan dengan implementasi berbeda. Contoh tadi makan minum kan ada pajaknya kan? Nah, ternyata makan minum kemarin menganggarkan 20 orang, tapi pada saat pelaksanaan ada itu 10 orang. Kan berarti kan ada 10. Berarti kan pajaknya cuma 10 yang dibayarkan. Nah, perencanaan itu kan bisa berubah pada saat hari H. Nah, itu yang memang kita tidak bisa langsung. Kenapa itu pajak itu langsung saja dipotong di awal? Karena itu tadi takutnya pada saat dia merencanakan sekian, tapi yang terlaksana cuma di bawahnya atau lebih kadang kan gitu ya. Karena kan sekolah ada aja yang kegiatan dadakan. Ya di perencanaan kita nggak menganggarkan, kok tiba-tiba harus besok dianggarkan. Contoh lah misalkan tahun kemarin sekolah saya ini bukan sebagai tuan rumah FLS 2N contoh. Berarti kan saya tidak menganggarkan kegiatan makan minum panitianya, honor narsumnya, kemudian untuk konsumsi siswanya kan gitu. Nah ternyata tahun ini saya diutus nih sekolahnya itu menjalankan FLS 2N. Nah berarti kan ada kegiatan yang harus dirubah. Nah yang seperti itu yang memang mungkin itu deh Pak, kalau misalnya terkait pajak ya mungkin tetap harus dihitungnya nanti pada saat peng-SPG-an. Karena kalau misalkan di awal, nah ini agak susah dalam artian tadi pasti setiap pada saat pelaksanaan ada saja yang memang tidak terselenggara. Itu sih Pak. Tapi sarannya insya Allah sudah terakomodir 4.0. Ya tadi hanya saja dari segi takutnya ada kabupaten yang baru, kemudian nanya ke kabupaten yang sebelahnya. Kalau masih sama aplikasi kan enak menjelaskan. Oh ini di sini masalah tak gitu kan. Kalau misalkan kabupaten yang baru pakai di 2022 baru pakai Arkas, pakai yang 4.0, tapi yang sebelahnya itu sudah menyelenggarakan tahun kemarin masih yang pakai yang lama, tapi tadi beda tampilan kan beda persepsinya juga. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak sarannya. Baik, terima kasih Mas Doni, terima kasih Pak Mulyadi dan Bapak sekalian. Ibu sebenarnya masih ada waktu, hanya saja sekarang pukul 16, jadi kita lebih baik break dulu, ya kan?
supaya prosesnya berjalan dengan lancar. Nanti kita lanjutkan lagi dengan beberapa kesempatan pertanyaan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Mas Doni masih standby Mas ya. Iya. Kurang lebih nanti 30 menit ya, kita berikan kesempatan untuk melanjutkan tanggapan gitu. Karena ini sesuatu yang sangat penting dan bagus sekali. Oke Bapak Ibu, break dulu 15 menit boleh kalau mau soal Lewat kegiatan itu. Kemudian yang kedua terkait masalah yang tahap keempat.